Oke guys, Mang Haru di sini. Kita lanjutkan konten effortless ngomong sendiri bersama Mang Haru. Melanjutkan yang tadi karena tiba-tiba bahas Jumbo dan buatlah kreasi hingga tidak bisa orang lain mengabaikanmu, maka orang-orang akan menghampirimu. Nah, sekarang masih buku yang sama bahas tentang show your work ya, bahas show your work di pengantarnya. Ini ada kalimat bagus banget, jadi semangat bahwasanya agar ditemukan kamu harus mudah ditemukan. Kata Citron nih, menurutku ada cara mudah untuk menyebarkan karyamu dan menjadikannya gampang ditemukan sementara kamu berfokus menjadi ahli di bidangmu. Kalimat ini benar gitu. Karena tadi kan seniman itu, kreator itu sulit ditemukan karena memang tidak mudah ditemukan gitu. Nah, di era zaman sekarang di digital age gitu ya. Di serba digital, sosmed di mana-mana dan sebagainya, ya kamu harus mulai ditemukan gitu. Dan saya teringat juga dengan teman saya yang mana produknya mah cuma satu 2 tapi dia itu upload jasanya di berbagai platform gitu. Jadi gimana caranya itu biar kamu tuh ditemukan. Nah, kalau saya kebetulan ngakunya konten kreator pemula gitu. Kemudian coaching juga, coaching and training, suka baca buku juga, mungkin bisa disebut bookstagram dan sebagainya nggak tahu lah. Pemula juga baru setahun dan senang tentang psikologi dan pengembangan diri. Jadinya saya sebarin gitu. Saya sebarin di Instagram, saya sebarin di Threads sekarang. Twitter saya kesulitan, TikTok juga kesulitan sejujurnya. Lebih nyaman di IG gitu ya. Meskipun emang TikTok juga barangkali memungkinkan. Thread saya kira jadi alternatif yang bagus banget untuk mudah ditemukan karena saya juga mudah menemukan orang-orang sekaum saya gitu. Sesama kreator, sesama pengajar, sesama books lover itu sangat mudah ditemukan. Sehingga ketika saya aktif di Thread ternyata ya mereka mudah ditemukan, saya juga mudah ditemukan juga gitu. Oh gitu. Nah, yang sekarang gara-gara Thread juga lah saya juga menemukan circle, para kreator gitu ya. Tapi nggak se-circle itu sih, nggak komunitas banget, cuman emang kumpulan lah, kumpulan para kreator itu dan akhirnya, mereka bikin proyek, bikin YouTube gitu. Ya ini hasilnya gitu yang saya udah buat video belasan kali ini dengan usaha seminimal mungkin, ngeditnya juga minimal, mungkin pengennya mah sih langsung one take ya tanpa edit karena males gitu ya. Karena kalau masih males biasakanlah ngonten seminimal mungkin usaha gitu. Nah sekarang karena agar mudah ditemukan juga naik juga di YouTube gitu. Nah di YouTube itu saya pernah pelajari dan bahkan teman-teman saya juga menyarankan bahwasanya kalau videonya itu harus panjang kalau di YouTube gitu ya. Kan kalau TikTok sama Reels itu kan pendek-pendek ya, short video. Jadi under 3 menit, under semenit gitu, bahkan yang cuman 5 detik, 10 detik juga banyak gitu, atau ya belasan detik juga gitu-gitu. Nah kalau saya sih orangnya seneng yapping gitu ya, seneng ngomong, seneng ngobrol, jadinya ya ini aja video udah menit keempat nih, udah ngalir dulu ke mana-mana. Nah, agar mudah ditemukan, makanya saya juga sebarkan juga ke YouTube. Saya sebarkan ke YouTube dan ternyata saya ya mungkin belum bisa menyimpulkannya karena baru episode apa, baru yang saya rilis per hari ini itu baru 3 video dan yang saya amati adalah, fitur external source itu tuh sangat minim bagi saya ya, yang saya temukan gitu. Ternyata, dari fiturnya YouTube sendiri, yaitu browse feature, kemudian ya mungkin, feed apa gitu, sama YouTube channel apa gitu. Jadi intinya adalah semua orang yang datang itu datanya itu berasal dari YouTube itu sendiri gitu. Jadi kalau source dari luar misalkan dari Instagram saya share link, thread saya share link, itu hampir sedikit banget ya, bahkan hampir nggak ada yang ngeklik gitu. Tapi ketika saya buat video baru juga tiga tiga video gitu ya yang saya aktivasi, meskipun saya udah banyak bikin video cuman ya nggak aktif sekarang lagi diaktifasi ya, makanya dengan usaha konten seminimal mungkin usaha effortless. Maka dari itu
ternyata datanya itu menunjukkan bahwasanya kamu mudah ditemukan juga di YouTube sendiri gitu. Nah, di situ saya menyimpulkan kalau misalkan si video itu di TikTok itu dipisahkan antara TikTok sama Reels. Kalau kalau misalkan, YouTube, itu tuh YouTube aja sendiri. Nah, apalagi pakai metode repurposing konten. Repurposing konten itu dari saya bikin thread dulu ya, saya bikin thread kutipan. Kutipannya apa gitu ya, saya dapatkan atau bikin utas, dibikin panjang gitu. Setelah itu saya buatkan, bisa dibuatkan, bersifat grafis, pakai Canva. Saya buat repurposing konten ke Canva, upload-lah ke IG gitu ya, ke feeds-nya IG. Bisa juga ke Facebook, karena saya juga punya Facebook, tapi memang jarang yang nyantol di Facebook mah, ternyata gitu ya. Jadi yang saya kurang optimal adalah di Facebook, TikTok, TikTok, sama Twitter saya kurang ternyata. Tapi tetap disebarin karena kan tadi dalilnya, ada dalil, "Agar ditemukan, kamu harus mudah ditemukan." Kemudian, tadi lupa apa sih? Nah, setelah bikin grafis yang thread tadi, itu saya baca ulang atau saya bahas ulang kayak sekarang di YouTube gitu. Saya bahas ulang di YouTube, saya ngomongin satu utasan saya tadi di thread, itu bisa sampai satu satu postingan aja, itu bisa sampai satu video gitu. Satu video itu ada rata-rata saya bikin tuh 10 menit ke atas mulu gitu ya. Seringnya tuh 10 menit ke atas. Dan katanya sarannya adalah emang katanya sih 10 menit ke atas katanya kalau di YouTube gitu. Jadi permainannya gitulah kayak katanya. Nah, sehingga dari sekarang saya udah punya video belasan, itu repurposing lagi dari YouTube yang panjang ini di-upload ulang atau diedit ulang, potong-potong video-video yang sudah editable yang memang formatnya format short. Kalau sekarang Instagram, TikTok sih udah bisa 10 menit ya. Dulu tuh YouTube Short itu cuman bisa 1 menit, sekarang udah bisa 3 menit. IG juga kalau nggak salah 3 menit juga, TikTok dari dulu udah bisa kalau nggak salah. Jadi bisa satu video short itu bisa di-upload ke 3 platform gitu. Jadi disebarin lagi gitu, meskipun emang hasilnya belum optimal, ya is okay, yang penting mah ya tadi, karena kita kreator pemula, jadi yang penting mah adalah mudah ditemukan dulu di berbagai platform gitu. Di berbagai platform, mau short, mau YouTube, mau Reels, dan juga di thread juga karena bersifatnya tulisan gitu ya. Nah, kalau di Twitter karena gara mungkin kayak kayak optimalisasinya kurang, jadinya saya sejujurnya rada males gitu di Twitter. Jadinya ke thread, kalau di thread tuh kayak ya mudah ditemukan aja gitu, karena mungkin masih baru atau gimana gitu ya, nggak tahu. Dan lagi, ketika udah di YouTube, lalu di-reels sama TikTok dipotong gitu ya, di-upload. Nah, si utas itu atau si judul-judul itu yang sudah dipotong-potong itu bisa jadi konten atau produk lainnya, misalkan bikin e-book gitu ya. Saya juga jadi kepikiran kayak karena udah ada 11 judul, 12 judul, bisa jadi saya tuh bikinlah e-book gitu. E-book bisa jadi freemium, bisa jadi dikembangkan lagi yang bersifat mungkin tutorial, how to do, mungkin bahkan how to be barangkali atau apapun itu, yang bisa freemium atau bahkan ada yang premium yang berbayar gitu. Itu sangat bisa gitu, ketika memang video itu optimal, video itu, apa namanya itu, dibutuhkan banyak orang, apalagi kira-kira bagus ya sudah gitu. Atau enggak emang kumpulan-kumpulan dari judul-judul saya yang dibuat itu, yang sudah saya buat dari thread dan dibuat ke YouTube dan ke Reels dan sebagainya, dikumpulin, diracik ulang, dibikinlah e-course barangkali, bikinlah e-book. Nah, saya tuh selalu pikiran itu karena ya kekuatannya itu dari si repurposing konten itu gitu. Apa namanya tuh, alih wahana atau ya pokoknya mah dibuat ulang lah gitu ya, dimanfaatkan gitu ya, difabrikasi si konten-konten yang sudah ada. Jadi satu ide itu bisa sampai banyak produk gitu, banyak konten gitu. Nah, situlah dan jangan lupa untuk disebarkan ke banyak hal. Nah, paling yang saya belum optimal itu di newsletter, di di newsletter, main email saya belum, nulis saya masih belum. Makanya saya juga sekarang lagi leveling dulu konten seminimal mungkin usaha, udah banyak kumpulan, nanti saya bikin e-book-nya atau bikin tulisannya. Nah, saya juga, apa, omongan-omongan ini kalau ada ide saya tulis ulang gitu, dipanjangin lagi mungkin sebarin ke medium.com atau mungkin ke mana gitu dan sebagainya gitu. Nah, itu tuh sangat memungkinkan kawan-kawan gitu. Makanya apapun produknya, apapun kontennya, upayakan kamu
sebarkan ke mana-mana gitu, sebarkanlah ke berbagai platform. Karena memang agar ditemukan, kamu harus mudah ditemukan, kurang lebih begitulah ya. Nah ini tuh tadinya mau bahas lebih lanjut lagi nih gimana caranya. Video sebelumnya udah nyinggung build in public, learn in public, create in public. Sekarang agar ditemukan, kamu harus mudah ditemukan. Ini tuh mau dibawa bahas lagi ke lanjutnya, cuman pikiran ide sesuatu begitu. Nah itu mungkin, nah ini kayaknya saya bahas, jadi keinget bahas kecerdasan majemuk aja deh setelah ini mumpung ingat. Oke gitu aja dulu, sudah 11 menit juga, terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih juga sudah support saya selama ini juga, semoga video ini bermanfaat, semoga kawan-kawan juga terinspirasi buat konten juga kayak saya, dengan seminimal mungkin usaha kayak gini, effortless. Ngeditnya mah, ya potong-potong kalau nggak diedit ya upayakan ya di-upload aja udah yang penting mah kalian berhasil bikin konten gitu dan konsisten ya minimal minimal seminggu sekali gitu atau punya 12 video di-upload seminggu, sebulan sekali bisa. Kalau misalkan punya 52 video jadinya 52 minggu bisa, kalau punya 100 video barangkali bisa jadi seminggu 2 kali gitu. Bikin stok aja gitu, saya juga ini kan bikin stok nggak tahu ini kapan dirilisnya. Itu aja, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap melaju dan optimasikan diri.